Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pelatihan sertifikat CBIB kali ini. Pertama-tama Ibu memperkenalkan diri dulu, nama Ibu Fitrina Nazar. Adik-adik bisa memanggil Ibu Trin. Ya. Ibu bertugas di Poltek Usaha Perikanan, Poltek AUP, di Prodi Teknologi Aquakultur. Nah, pada hari ini kita akan materi. Share screen dulu ya. Apa sekarang rancangan pembelajaran kita hari ini, traceability. Dengan judul traceability pada perikanan budidaya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, memahami konsep traceability dan pentingnya konsep ini dalam perikanan budidaya. Yang kedua, mengidentifikasi sistem traceability efektif dalam perikanan budidaya. Yang ketiga, menganalisis manfaat dan tantangan implementasi traceability dalam perikanan budidaya. Keempat, mengembangkan strategi implementasi traceability yang efektif dalam perikanan budidaya. Oke, kita masuk saja pada materi. Bentar, Ibu share screen dulu. Nah, mengapa kita harus menerapkan traceability? Pertama, market access, yaitu persyaratan pada pasar internasional. Nah, di sini kita pentingnya itu Codex Alimentarius dan apa persyaratan-persyaratan internasional yang harus kita pahami, yaitu dari FAO, ada Eco-Labeling and Sustainable Fisheries, ada OIE, Office International des Epizooties, ada dari FAO, dari RFMO. Kemudian mengapa kita menerapkan traceability? Untuk membuktikan pemenuhan persyaratan suatu produk terhadap standar atau persyaratan. Nah, mengapa kita menerapkan traceability? Coba ini Ani, gimana Ani? Nah, ini ya benar, untuk pelacakan mundur atau traceback. Nah, jadi ada istilah from pond to plate and from plate to pond. Dari kolam atau dari tambak kita ke meja makan, atau sebaliknya dari meja makan ke tambak, semua bisa ditelusuri atau traceability. Nah, kemudian ini kita melihat banyak peristiwa terjadinya peristiwa ketidakamanan pangan. Nah, mulai dari penggunaan pewarna dan pengawet yang tidak diperbolehkan, kemudian ada susu bermelamin, ada apel hijau yang mengandung listeria monocytogenes. Nah, traceability ini berguna untuk meminimalkan kerugian sehingga tidak semua produk harus kita ditarik atau kita musnahkan. Nah, berikutnya adalah ini elemen traceability system. Nah, apa saja elemen-elemen yang harus ada dalam satu keterselusuran atau traceability. Nah, ini mulai dari hatchery, nursery, kemudian sampai ke farm, kemudian proses di pengolahan, kemudian di perdagangan trade, kemudian di pengumpul kolektor, sampai ke produser pakan, kemudian produser obat-obatan, feed and drug producer. Nah, prinsip-prinsip traceability apa saja? Ada sekurangnya 5 prinsip dalam traceability. Pertama, definisi ukuran lot seperti nomor batch, nomor petakan, dan lain sebagainya. Kedua, informasi yang harus dimiliki. Yang ketiga, informasi yang akan ditransfer. 4, tool yang akan digunakan seperti label, catatan, dan lain-lain guna mempercepat identifikasi. Yang kelima, informasi yang harus disimpan minimal 3 tahun seperti logbook, lembaran dokumen, dan lain-lain yang diperiksa oleh kompeten authority atau inspektur
inspeksi negara pembeli. Ini traceability pada unit budidaya, unit budidaya ikan. Dengan tujuan memastikan material itu berasal dari tekanan budaya sesuai persyaratan legalitas, ya terjamin ke kualitas dan keamanan pangannya, bebas dari bahan biologi, fisika, kimia, bebas dari pemalsuan. Oke. Nah, ini apa saja yang harus dicatat dan ditransfer. Nah, contoh-contohnya unit pembenihan, unit budidaya, pengepul, pengolah. Nah, ini. Kemudian pada unit pembesaran mulai dari benih, asal benih, jumlah, ukuran dan sebagainya, pakan, merek, nomor registrasi, bahan kimia atau obat, kualitas air, sumber pasok, limbahnya, pH, DO, suhu, kemudian panen, tanggal panen, jumlah, SR-nya, kemudian penjualan, alamat pembeli, jumlah, jenis, ukuran. Nah, ini contoh pencatatan PT Aquacultur dengan komoditasnya lele sangkuriang. Ada blok A, peta 5, persiapan lahan, pembelian pakan, tambahan pakan, program. Contoh pencatatan lagi nih, blok A, peta 5, ada penanggung jawabnya, ukuran airnya gimana, uji kualitas airnya bagaimana. Kemudian ini blok A, peta 5, kesehatan ikan dan pengobatan. Dengan penanggung jawab ini, label pakan, obat, kemudian nota benih, semua tercatat. Ini pada saat panen. Nah, ini metode-metode traceability yang dapat kita lakukan. Ada yang berbasis kertas paper base. Nah, kemudian sekarang udah lebih canggih ya dengan QR code. Kemudian anatomy of barcode, of a barcode. Nih, nah, demikian saja kesimpulannya yang dapat pada materi kali ini adalah bahwa traceability itu sangat penting kita terapkan sehingga kalau ada satu kejadian yang mengakibatkan produk itu gagal atau ditarik, nah kita mudah untuk menelusurinya karena kita mempunyai catatan yang lengkap. Demikian saja, semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.